cepat masuk. Sepertinya anak Paman Pei cukup nakal. Kalau begitu... Ah, ada tikus. Tikus? Di mana? Di mana? Di mana itu? Lin Zhao Zhao. Kamu sedang mandi? Tunggu saja. Aku akan bilang ke ayah. Ayah, dia menggangguku. Lihat aku basah kuyup. Zhao Zhao. Benarkah? Paman Pei. Tidak, bukan. Dia menaruh air di bingkai untuk membasahiku. Lalu dia tidak sengaja membenturkan pintu. Itu sebabnya dia basah. Ayah, dia berbohong. Jangan percaya dia. Kepala pelayan Wang. Apa yang terjadi? Ya, Ayah, kenapa? Dia tuh? Diam. Aku ayahmu, aku tahu apa yang kau lakukan, aku tahu semua ulahmu. Biasanya, kenakalanmu aku tidak akan berkata apa-apa, tapi kenapa kau menggertak Zhao Zhao, dan memfitnahnya? Apa yang telah aku ajarkan padamu? Sebagai seorang prajurit harus melindungi negara dan rakyat, menggertak wanita dan anak-anak sama seperti pengkhianatan. Kau tahu itu, bagus, pulang. Aturan besi prajurit salin 10 kali, aku akan periksa setelah makan malam. Ya? Pak Pei, kenapa Anda begitu percaya pada Zhao Zhao? Ini. Itu karena Pak Pei tahu Zhao Zhao adalah anak yang baik. Anak yang baik tidak berbohong. Pak Pei, Anda baru kenal saya beberapa hari untuk begitu percaya pada saya. Tapi ayah saya, Kenapa mendorong adiknya turun tangga? bukan saya. Dia mencoba mendorong saya, dan kemudian jatuh sendiri. Masih cari alasan? Jika Pak Pei adalah ayah saya, Lin Zhao Zhao, aku akan pastikan kamu pergi. Tuan Muda, sebaiknya lupakan saja niat ini. halo, Paman Wang. Nona Lin, Kenapa kamu di sini? Halo, aku Lin Zhao Zhao. Aku berusia 10 tahun. Mulai sekarang, aku akan menjadi teman belajarmu. Tidak perlu. Pergi. Kamu, Paman Wang, bolehkah aku bertanya? Bolehkah aku memukulnya? Kenapa senyumannya terlihat sangat menyeramkan saat dia mengatakan itu? Endo, Komandan telah memerintahkan, tindakan Nona Lin terhadap Tuan Muda tidak boleh diintervensi. sedang apa kamu? Apa maumu? Tuan Muda, tahan saja rasanya. Hentikan itu. Lepaskan. Aduh. Hujan tak henti 3 bulan lamanya, mengikis sanubari yang tak berdaya. Hari-hari hujan tiada akhir, di mana hati letih tak temukan mentari. Tiada harap untuk pelukan awal musim panas, hingga cahaya matahari menembus awan kelabu. Tak kusangka Zhao Zhao benar-benar bisa menjinakkan si bandel ini sepenuhnya. Dasar Lin Zhao Zhao, aku akan usir kamu. Hei, Lin Zhao Zhao, Ada apa? nggak ada apa-apa, beneran nggak ada. Lin Zhao Zhao, berani kamu saingin aku? Mau saingin apa? Kalau gitu, ayo kita saingan. Tembak-menembak. Sejak umur 5 tahun aku udah latihan di lapangan tembak sama bokap. Pastinya aku bisa ngalahin kamu. Oke, aku belum pernah ke lapangan tembak. Ayo. Tunggu. Karena kita mau taruhan kita harus tentuin taruhannya. Taruhan apa? Kalau aku menang, kamu bilang ke bokapku bilang kamu nggak mau tinggal. Terus kalau aku yang menang? Kalau kamu menang, aku bakal jadi bawahan kamu. Aku janji nurut sama kamu, mulai sekarang aku bakal belajar rajin, dan nggak bakal nentang kamu lagi. Setuju. Aku terima. Pistol ini dikasih bokap ke aku, sebagai kado ulang tahun ke-7. Aku udah jago banget. Kemampuan menembak Tuan Muda nomor 1 di sini. Lihat tuh cewek, belum pernah pegang senjata aja, pasti dia kalah. Lin Zhao Zhao, masih nggak telat buat nyerah. Masih belum terlambat untuk menyerah sekarang.
Biar aku lihat caramu menembak. Kamu bahkan gak tahu cara pakai pistol. Terus mau saingan sama aku? Kita masing-masing dapat 5 tembakan. Siapa yang kena cincin lebih banyak menang? Lima dari 5. 9 cincin. 8 cincin, 7 cincin, 6 cincin. Terus, Lin Zhao Zhao, masih mau saingan? Giliranku? Lihat, sudah kubilang. Gadis itu bahkan belum pernah pegang pistol. Pasti kalah. Menurutku gadis ini pasti kalah. Lagi pula, dia cuma seorang gadis, dan belum pernah pegang pistol. Nggak apa-apa, kalau dia kalah, Lin Zhao Zhao, menyerahlah sekarang, dan keluar dari rumahku. ini buruk, ada hal buruk terjadi. Panik apa? Langit mau runtuh? Tuan muda mengajak Nona Zhao Zhao ke lapangan tembak untuk saingan. Omong kosong, anak itu. Lagi pula, Zhao Zhao nggak seperti Pei Zeng. Aku latih dia sejak kecil, bagaimana kalau meleset? Pasti ini. Betul. Aku tamat. Tunggu, aku harus lihat sendiri. Aku yakin dia nggak kena satu target pun. Bagaimana mungkin? Nilainya sempurna. Bagaimana mungkin? Nilai sempurna. Tuan muda, pasti Anda salah. Ayo kita lihat. Bagaimana mungkin? Aku dan ayahku sudah lama berlatih menembak. Aku saja tidak bisa dapat nilai sempurna. Dia bisa bagaimana? Lin Zhao Zhao, ini benar pertama kalinya kamu menembak? Iya. Ini pertama kalinya aku main sesuatu yang seru begini. Lin Zhao Zhao, kamu bohong? Kalau benar ini pertama kalinya kamu pegang senjata, kenapa bisa kena sasaran tepat? Karena dulu waktu ada bencana kelaparan, nggak ada yang bisa dimakan, jadi aku keluar buat lempar burung pakai batu. Lama-lama, bidikanku jadi sangat jitu. Bahkan ibu memujiku, karena bidikanku bagus. Tapi batu dan senjata itu beda. Aku tadi lihat kamu jelas-jelas nggak bisa pegang senjata. Waktu kamu menembak tadi, aku perhatikan baik-baik, jadi aku belajar. Jangan-jangan kamu ini jenius? Aku bukan jenius. Tapi kamu janji padaku, kalau aku mengalahkanmu, kamu akan panggil aku bos. Mulai sekarang, aku akan belajar rajin, dan tidak akan melawanku. Laki-laki sejati, pria sejati. Menepati janji, mulai sekarang, aku akan ikut bosku dan belajar rajin. Zhao Zhao. Zhao Zhao, kamu baik-baik saja? Mulut senjatanya kena kamu? Ada yang sakit? Aku baik-baik saja. Paman Pei, jangan khawatir. Ayah ketua Zhao Zhao hebat sekali. Dia bahkan belum pernah pegang senjata, dan dia meniru gerakanku. Pertama kali pegang senjata, 5 tembakan semua kena, tepat sasaran. Apa? Zhao Zhao? Paman Pei mau tanya, apa kamu pernah belajar menembak sebelumnya? Tidak, aku belum pernah. Paman Pei, aku belum pernah belajar. Luar biasa. Jadi sepertinya Zhao Zhao kita adalah prajurit yang terlahir alami. Zhao Zhao, kalau kamu sudah besar nanti, apakah kamu bersedia untuk benar-benar menjadi asistenku? Aku bersedia. Kamu baik padaku. Aku ingin mengikutimu. Kalau begitu, Zhao Zhao kita. Di era ini, kamu akan jadi asisten perempuan pertama. Hore, aku suka jadi asisten. Aku juga. Aku juga akan ikut ketua Zhao Zhao dan bekerja keras. Baiklah kalau begitu. Ayo kita belajar sekarang. Ah, baiklah. Kami sudah kembali. Ayah, aku dapat nilai bagus. Guru bahasa Mandarin kami bahkan memujiku, katanya aku sudah banyak kemajuan. Bu Chen. Ini berkat Anda dan Zhao Zhao. Xiao Zeng, anak ini sangat banyak kemajuannya. Sebagian besar jasanya adalah milik Zhao Zhao. Pak Pei, ini karena Pei Zeng dia sendiri yang rajin belajar. Bukan semata-mata karena aku. Bagus, Bu Chen. Anda benar-benar mendidik Zhao Zhao dengan baik. Tidak hanya pintar, tapi juga rendah hati. Saya sudah memutuskan, mulai hari ini, gaji bulanan Zhao Zhao akan dinaikkan menjadi $30. Benarkah? Terima kasih, Pak Pei. Tentu saja benar. Bu Chen, anak ini, Zhao Zhao,
Saya sangat menyukainya, saya ingin mengangkatnya sebagai anak angkat saya. Komandan Pei, keinginan Anda untuk mengangkat Zhao Zhao sebagai anak angkat tentu saja hal yang baik. Tapi soal ini juga tergantung pada Zhao Zhao keinginannya sendiri, tentu saja. Tentu saja. Zhao Zhao, apakah kamu mau menjadi anakku? Benarkah? Aku benar-benar bisa jadi anak Papei? Kenapa masih panggil Paman Pei? Ayah, Komandan. Akhirnya Zhao Zhao punya ayah yang menyayanginya. Terima kasih, Komandan Pei atas perhatiannya pada Zhao Zhao. Mulai sekarang, kita sudah keluarga. Masih panggil Komandan Pei, terlalu resmi? Panggil saja Yuan Zhou. Ibu? Baik, Yuan Zhou. Miao Yi. Zhao Zhao, belajar di rumah saja tidak ideal, sudah aku hubungi sekolahnya. Mulai besok, Zhao Zhao kita bisa mulai sekolah. Hebat! Zhao Zhao bisa sekolah. Zhao, sekarang kamu sudah di sekolah, harus rajin belajar, jangan berkelahi. Oke? Mengerti, Ibu? Baiklah, masuklah. Awan kabut menutupi pepohonan, matahari terang bersinar melalui jendela. Teman-teman sekelas, hari ini di sekolah kita, ada murid baru. Ayo, perkenalkan dirimu. Halo semuanya, namaku Lin Zhao Zhao. Zhao Zhao. Lin Zhao Zhao, dia si kampungan ini. Ngapain sekolah satu tempat sama aku? Baiklah, kamu dan Pei Zeng duduk bersama saja. Bos Zhao Zhao, cepat. Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran puisi klasik. Hari cerah pertama di awal musim panas. Semuanya, tolong ikuti membacanya bersamaku. Kabut tipis menyelimuti pepohonan dengan samar. Kabut tipis menyelimuti pepohonan dengan samar. Loh, ini kan yang dari kampung. Si kampungan itu udah bosan merampok sarang burung. Sekolah kita malah dirampok bukunya. Katanya, orang desa cuma pakai kuas kasar. Pena baja aku ini harganya setara 10 pikul beras. Jangan berani-berani ganggu Bos Zhao Zhao aku. Aku mau ganggu dia, mau apa? Lihat, semua compang camping dan lusuh, cocok sama penampilanmu yang lusuh. Ayo kita pergi, kita mau ke kelas piano. Minta maaf, Kamu mau aku minta maaf? Kamu pikir kamu siapa? Lin Hui, aku peringatkan kamu, jangan macam-macam sama aku. Kamu. Siapa suruh? Aku aja nggak berani macam-macam sama dia. Kalau kamu macam-macam sama dia, ya kamu sendiri yang rugi. Bos Zhao Zhao, ayo kita pergi. Kelas sebentar lagi mulai. Tunggu sampai besok, aku akan minta ayahku belikan kamu yang baru. Baik, ayo pergi. Lin Zhao Zhao, kamu tunggu saja. Guru, tolong tunggu. Ada apa, Xiao Hui? Guru. Tadi, aku baru dengar kakak bilang, kalau sejak kecil, dia mengaku dirinya jenius. Dan semua yang dia tahu, itu diajarin sendiri. Katanya nggak perlu bimbingan guru. Dia juga bilang, dan bahwa, Apalagi yang dia bilang? dia bilang gurunya mengajarnya jelek, nggak sebagus guru kampungnya. Apa? Masa ada murid yang sombong dan angkuh seperti ini? Bos Zhao Zhao ekspresi malu Lin Hui lucu banget sih. Memang pantas dia dapat begitu. Lin Zhao Zhao. Lin Zhao Zhao. Ku dengar, sejak kecil kau mengaku belajar sendiri, sama sekali tidak butuh bimbinganku sebagai guru, benarkah? Lin Zhao Zhao ini, dia terlalu sombong. Anak ajaib otodidak. Masa sih anak kampungan? Mana mungkin dia punya kemampuan sebanyak itu? Guru Bos Zhao Zhao tidak bilang begitu. Guru, Lin Zhao Zhao dan Pei Zeng, mereka berdua, sangat dekat. Dia pasti membela Lin Zhao Zhao. Iya, guru aku juga dengar. Lin Zhao Zhao juga bilang yang diajarkan guru tidak sebagus guru kampungnya. Baik, mau menjebakku lagi ya? Guru Zhao Zhao tidak mengucapkan kata-kata ini. Lin Hui adalah putri Komandan Lin pasti terpelajar dan berbudi. Sedangkan Lin Zhao Zhao, dia cuma orang dari desa anak Lia. Lin Hui tidak akan menjebaknya. Masa begitu banyak orang berbohong?
Tak kusangka. Lin Zhao Zhao kau, dari desa, anak liar. Tidak hanya sombong, meremehkan semua orang, tapi juga penuh kebohongan, aku tidak bisa mengajar murid sepertimu, keluar sekarang. Bapak Wang, Komandan, apakah anak itu di sekolah sudah bermasalah? melapor, Komandan. Tuan muda akhir-akhir ini sudah bersama Nona Zhao Zhao, belajar di sekolah. Dia menjadi jauh lebih baik. Bulan lalu dalam matematika, Dia bahkan mendapat nilai B. Saya tidak menyangka anak ini sejak bersama Zhao Zhao benar-benar berubah. Bagaimana dengan Zhao Zhao? Bagaimana kabarnya di sekolah? Nona Zhao Zhao berkembang baik di sekolah. Secara keseluruhan, dia cukup baik. Namun, saya mendengar tuan muda berkata putri dari kakak ipar Komandan Lin berada di kelas yang sama. Dia sering mengganggu Nona Zhao Zhao. Apa? Keluarga Lin Xiao lagi? Siapkan mobil. Komandan, Anda akan pergi kemana? Ke rumah Komandan Lin? Ke sekolah. Sebelumnya, ketika tuan muda berkelahi dengan orang lain di sekolah, Anda tidak pernah segelisah ini, Komandan. Sepertinya Komandan Pei kali ini benar-benar memperlakukan Nona Zhao Zhao seperti anak kandungnya sendiri. Pak, tapi saya benar-benar tidak mengatakan ini. Lin Huilah yang sengaja menjebak saya. Xiao Hui baik hati, dan saya tahu dia adalah sepupumu. Bagaimana mungkin dia menjebakmu? Kakak Zhao Zhao, Pak Guowen pernah mengajarkan kita, memperbaiki kesalahan adalah kebaikan terbesar. Cepat saja minta maaf kepada guru. Guru pasti akan memaafkanmu. Saya tidak mengatakan itu. Mengapa saya harus minta maaf? Tidak memperbaiki kesalahan berarti bersikap keras kepala. Saya tidak punya murid seperti kamu, keluar dari kelas A. Siapa yang Anda suruh keluar? Kamu bilang mau mengusir siapa? Komandan Pei, apa yang Bapak lakukan di sini? Kalian semua keluar dulu. Ayah, ayah sudah datang. Zeng kecil. Ada apa? Ayah, guru mau mengusir bos Zhao Zhao. Zhao Zhao adalah teman anakku. Guru, kenapa Bapak mau mengusirnya keluar? Apa? Lin Zhao Zhao adalah teman di keluarga Pei? Komandan Pei, ini semua gara-gara Lin Zhao Zhao, anak liar ini. Dia tidak hanya sombong dan tidak sopan, dia juga bilang sejak kecil dia sudah jenius tidak perlu bimbingan guru. Zhao Zhao tidak bilang begitu. Apa yang baru saja kamu katakan? Anakku adalah anak liar? Lin Zhao Zhao. Komandan Pei, saya tidak tahu Nona Zhao Zhao adalah putri Bapak. Kalau saya tahu, saya tidak akan mengusirnya. Zhao Zhao, dia adalah anak angkatku, tapi aku selalu memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Ayah Pei bilang, dia memperlakukan Zhao Zhao seperti anaknya sendiri. Apakah ini? Rasanya seperti dilindungi oleh seorang ayah. Sebagai seorang guru, kamu harus mengajar semua orang dengan setara, tapi kamu sangat oportunis, menjilat penguasa. Kalau aku tidak datang hari ini, apakah Zhao Zhao akan diusir olehmu? Orang sepertimu tidak pantas mengajar. Mulai hari ini, kamu dicopot dari jabatanmu. Komandan Pei, saya salah. Tolong, ampunilah saya. Nona Zhao Zhao, guru ini salah. Tolong, bantu saya minta bantuan ayahmu untuk saya. Kamu pantas menerimanya. Ayah, terima kasih. Anakku sayang, ayah akan melindungimu, itu sudah seharusnya. Xiao Zeng, barusan, Zhao Zhao. Kenapa kamu diganggu? Mereka mengejek Zhao Zhao, bilang dia dari desa. Dan bilang dia nggak bisa main piano. Zhao Zhao, bukannya ayah sudah menyewa guru piano untuk mengajarimu? Tapi aku takut. Aku takut, nggak bisa main dengan baik. Ayah percaya sama Zhao Zhao. Zhao Zhao kita yang terbaik, kamu bahkan bisa belajar menembak, main piano mah bukan apa-apa, nggak perlu takut. Sebentar lagi, saat semua orang masuk, kamu pergi dan mainkan satu lagu untuk semua orang. Nanti siapa yang berani meremehkan Zhao Zhao kita? Baik. Untuk Zhao Zhao, aku menyewa yang terbaik dari Jerman Master Piano untuk mengajarinya piano. Barusan, Zhao Zhao terlalu rendah hati makanya dia nggak mau tampil. Sekarang, biarkan Zhao Zhao memainkan satu lagu untuk kita.
Aku nggak nyangka Lin Zhao Zhao bisa main piano. Dan mainnya bagus banget, iya, jauh lebih bagus dari Lin Hui. Aku nggak nyangka Lin Zhao Zhao bisa main piano. Dan mainnya bagus banget. Aku nggak nyangka teman belajar keluarga Pei dapat perlakuan sebaik ini. Ini nggak boleh. Aku harus merebut posisi ini. Ayah, Zhao Zhao memalukanku hari ini. Dia benar-benar mempermalukanku. Maksudmu apa? Bukannya kamu seharusnya ada di sekolah, Lin Zhao Zhao? Bukankah dia sudah dikirim kembali ke desa? Bagaimana bisa kalian berdua akhirnya bertemu? Dia tidak pernah meninggalkan kota. Entah bagaimana dia menjadi teman belajar Pei Zheng dan mendaftar di akademiku. Apa? Tidak mungkin. Maksudmu gadis desa itu bekerja untuk keluarga Pei? Tepat sekali, dia tidak hanya belajar bersama putra mereka. Komandan Pei bahkan menyewa seorang guru piano privat khusus untuknya. Chen Miaoyi berani berbohong padaku. Dia tidak pernah membawa anak-anak itu ke desa. Aku harus menghadapinya sekarang juga. Kak Xiao, tenang dulu. Ada apa? Kak, duduklah dan dengarkan aku. Ku dengar keluarga Pei tidak hanya mengirim putra mereka ke sekolah. Mereka memiliki salon tutor privat dengan banyak cendekiawan terhormat termasuk beberapa ahli asing. Lalu? Seharusnya Hui dan Yu yang menjadi teman mereka. Si kampungan itu bisa saja menyinggung komandan dengan kekasarannya dan merusak karirmu. Masa depan keluarga kita bergantung pada ini. Anak-anak kita yang pintar bisa mengharumkan nama keluarga Lin dan mengamankan koneksi politikmu. Baiklah. Halo, Komandan Lin. Apakah komandan ada di rumah? Lapor, Komandan. Komandan sudah berangkat lebih awal. Kalau begitu tolong panggilkan Chen Miaoyi dan Lin Zhao Zhao. Suruh mereka keluar. Sebentar, Komandan. Lin Xiao, Ayah yang brengsek ini datang. Pasti dia mau berbuat jahat lagi. Chen Miaoyi, kamu. Kak Xiao, ingat, jangan marah. Kamu harus membujuk istrimu agar Zhao Zhao dan Xiao Chedot pulang bersama istrimu. Miaoyi, aku. Dengar. Zhao Zhao sedang menemani anak komandan Pei sebagai pendamping. benarkah? Zhao Zhao, katakan pada ayah, kamu jadi pendamping di rumah komandan. Asyik tidak? Asyik, sangat menarik. Aku tidak hanya bisa belajar, tapi juga bisa main piano. Bagus. Asal Zhao Zhao suka. Miaoyi, bagaimana kalau bawa Zhao Zhao dan Xiao Che pulang? Kenapa? Zhao Zhao masih kecil dan belum mengerti. Lihat saja saat dia baru datang. Betapa banyak masalah yang dia buat. Bagaimana kalau dia membuat marah anak komandan? Lalu bagaimana? Jadi, dia ingin Zhao Zhao pergi untuk memberi tempat pada anak-anak tante. Zhao Zhao tidak mau pergi. Paman Pei dan Pei Zheng, keduanya sangat baik padaku. Zhao Zhao suka di sini. Lin Zhao Zhao, kenapa kamu tidak menurut Miaoyi? Aku terang-terangan saja. Alasan aku datang kali ini adalah agar Zhao Zhao melepaskan tempatnya untuk Xiao Hui dan Xiao Yu. Tidak, Tidak, aku tidak setuju. Tidak, aku tidak setuju. Chen Miaoyi, kenapa kamu juga jadi tidak masuk akal? Xiao Hui dan Xiao Yu dari kecil sudah belajar berbagai bakat. Kalau mereka dapat kesempatan sekolah, pasti akan sukses besar. ayah, tapi Zhao Zhao juga mau sekolah. Kalau kita pergi, aku dan kakakku tidak bisa sekolah. Zhao Zhao benar. Dulu, aku sering tidak bisa mengantar Zhao Zhao dan Xiao Che ke sekolah, merasa bersalah pada mereka. Sekarang, kedua anak ini bisa pergi sekolah. Kamu, sebagai ayah, malah merusak kesempatan mereka. Miaoyi, kamu lupa? Sebelum kakakku meninggal, dia khusus minta aku untuk menjaga keluarganya. Sekarang ada kesempatan bagus seperti ini. Kamu, sebagai kakak ipar, kenapa tidak bisa lebih pengertian? Ayah, tapi Zhao Zhao tidak mau memberikan kesempatan sekolah ini kepada adik-adikku. Awalnya aku melakukannya untuk janjimu yang katanya itu. Relain bahwa anak-anak menderita di desa. Aku sudah cukup mempertimbangkan keluarga Sun Yanro. Aku tinggalkan lingkungan terbaik untuk mereka, memberikan semuanya pada mereka. Bahkan kamu, aku juga tinggalkan untuk mereka. Ya, Miaoyi, kamu sudah mengorbankan banyak hal. Jadi, kenapa tidak melepaskan sekali lagi? Kali ini, aku tidak akan. Ibu akhirnya sadar, dia tidak akan lagi memanjakan ayah yang buruk ini. Ya, kami tidak akan. Baiklah. Kalau kamu berbuat kesalahan besar, jangan nanti nangis-nangis ke aku. Kami tidak akan pernah minta tolong padamu.
Ayah, katanya, apa ayah benar-benar sudah tidak sayang kami lagi? Ibu, Zhao Zhao pikir ayah benar-benar tidak sayang kami. Hidup kita sekarang lebih baik, tapi ayah tidak bahagia. Kalau ayah masih sayang kami, kenapa dia marah? Ibu, kenapa ibu tidak cerai saja dengan ayah? Kami tidak mau dia lagi. Aku akan bawa ibu dan kakak. Kita hidup baik-baik sebagai keluarga. Biar ibu pikirkan dulu. Kita tunggu sebentar lagi. Mungkin ayah karena dia merasa terlalu berhutang budi pada pamannya, makanya dia jadi seperti ini, untuk mengganti rugi keluarga bibi. Sudahlah, sepertinya ibu masih berharap pada ayah brengsek itu. Tapi dengan ayah seperti itu, ibu akan melihat dengan jelas pada akhirnya. Oke, ibu, jangan sedih lagi. Zhao Zhao belajar lagu baru. Nanti aku mainkan untuk ibu. Zhao Zhao, Kak. Ada apa, Pei Zeng? Ayah menyewa seorang guru untuk mengajar kita besok. Oke, aku tahu. Tapi aku dengar dari kepala pelayan Wang, akan ada 2 murid lagi yang datang, tidak tahu dari keluarga siapa. Jangan-jangan mereka... Hari ini kita akan membahas Analek Konfusius. Kenapa kalian di sini? Ayah yang menyuruh kami, tentu saja. Baiklah, kalau sudah di sini, belajarlah dengan sungguh-sungguh, silakan duduk. Waktu aku terima koin perak dari Komandan Lin, kupikir itu cuma untuk menyewa teman belajar. Tak kusangka malah 2 orang ini rival yang saling bertolak belakangnya Zhao Zhao. Bapak Kong. 2 anak di keluarga kami, urusan bimbingan belajarnya, kami percayakan pada Bapak. Tenang saja, Komandan Lin. Pelajaran Tuan Muda tetap dalam pengawasan saya. Sang jenderal jarang ikut campur. Kak Pei Zeng. Papa bawakan permen susu ini dari kota. Enak banget, coba 1. Aku nggak mau. Kata ayah, gula bikin gigi rusak. Pei Zeng, aku beli kue-kue ini dari toko roti barat. Mau coba? Aku bosan dengan camilan mewah seperti itu. Simpan saja untukmu sendiri. Pei Zeng, Mama sedang membakar ubi jalar. Mau? Mau, aku mau. Pei Zeng, kamu harus tahu ubi jalar bakar Mama harum dan manis. Ayo pergi. Kak Pei Zeng nggak suka sama kita. Dia menolak kue-kue enak itu, hanya untuk ubi jalar baka, cuma orang kampung yang makan itu. Ini semua salahnya Zhao Zhao, dia sudah meracuni pikiran Pei Zeng melawan kita. Harus bagaimana kita? Aku tahu cara menanganinya. Kenapa Komandan Lin mencari aku? Aku datang hari ini untuk menanyakan laporan promosi yang aku ajukan. Laporannya sudah diajukan. Tapi butuh persetujuan dari atasan. Komandan Pei, Xiao. Soal promosi ini, apakah akan disetujui? Kemungkinan besar. Komandan Batalion Lin, kinerjamu di ketentaraan sudah kusampaikan semua dengan jujur. Terima kasih, Komandan Pei. Zhao Zhao, cepat makan, nanti kamu ada kelas. Oke, Bagaimana mungkin dia, Lin Zhao Zhao dapat perhatian dan kasih sayang dari Pei Zeng, HMPH. Kakak Zhao Zhao, soal insiden ruang piano itu, aku minta maaf. Aku sengaja menyiapkan ini. Minumlah. Aku menambahkan ke sup, Huang Lian, Huang Bai, Bai Tueng. Kalau kamu di depan Pei Zeng, kena diare, Pei Zeng pasti akan membencimu dan mengusirmu. Hui kecil, kenapa kamu berusaha menyakitiku? Xiao Hui, kenapa kamu mau menyakitiku? Dia bisa tahu dari mana? Aku enggak, ngapain aku mau nyakitin kamu? Gimana kamu bisa nolak kalau udah nyakitin aku? Kalau gitu, minum sup ini. Untungnya, Zhao Zhao dan ibu sering memetik sayuran liar, jadi tahu banyak tanaman obat. Kalau enggak, aku pasti udah menceret. Kenapa kamu bilang gitu? Kakakku mau nyakitin kamu?
Suara Xiao Yu. Xiao Yu, jangan-jangan Lin Xiao ada di sini. Ayo pergi. Cepat, kita lihat. Betul. Kenapa kamu bilang aku mau nyakitin kamu? Tunjukkan buktinya. Xiao Hui, Xiao Yu, ada apa? Lin Zhao Zhao, cari masalah lagi? Zhao Zhao, ada apa? Ibu, Xiao Hui masukin sesuatu ke mangkukku, sesuatu yang bikin mencret. Zhao Zhao, walaupun kamu nggak suka Xiao Hui, nggak boleh fitnah dia. Lin Zhao Zhao nggak nyangka kamu, masih kecil aja, udah punya niat jahat kayak gini. Buat ngusir kakakmu, kamu bisa bikin alasan kayak gini. Ibu, aku nggak memfitnah dia. Dia beneran masukin sesuatu ke mangkuk, sesuatu yang bikin mencret. Kamu bohong, aku nggak. Apa dia bohong? Mari kita buktikan. Komandan Pei, gimana cara membuktikannya? Kamu? Minum ini. Minumlah. Kalau tidak terjadi apa-apa itu akan membuktikan Zhao Zhao salah menuduhmu. Aku akan suruh dia minta maaf. Aku tidak akan minum. Ayah, aku tidak. Komandan Pei, anak-anak mudah takut, tapi aku jamin Hui itu anak baik. Dia tidak akan menggunakan obat pencahar. Zhao Zhao, bagaimana kamu tahu sup ini mengandung tanaman pencahar? Di masa kelaparan dulu, kami tidak punya apa-apa untuk dimakan. Ibu mengajakku mengumpulkan tanaman liar di gunung. Begitulah aku belajar rasa berbagai tanaman. Ini mengandung Coptis chinensis, Philodendron amurense, dan Pulsatilla chinensis. Ketiganya bisa menyebabkan diare. Saat aku mengumpulkan ramuan, aku perlu pakai buku referensi. Bagaimana mungkin Zhao Zhao mengenali dari baunya? Penjaga, panggil manajer apotek. Komandan, Jawab pertanyaanku. Apakah ada yang masuk ke apotek? Komandan, aku memang menyaksikan Nona Lin Hui menyelinap masuk ke apotek. Aku menghitung persediaan untuk memeriksa stok, menemukan Huang Lian hilang, Huang Bai, dan Bai Toweng. Ketiga ramuan ini, Apakah menyebabkan diare? ramuan khusus ini memang menyebabkan diare. Xiao Ling? Lin Xiao? Lihat, ini adalah keponakan yang kau besarkan. Komandan Pei, Xiao Hui dia masih anak-anak. Lagi pula, dia mungkin tidak bermaksud begitu. Kau tidak bermaksud begitu. Aku tak pernah menyangka kau akan begitu berat sebelah. Anak sendiri difitnah, tanpa ditanya dengan jelas, kau langsung memarahi mereka. Keponakanmu berbuat salah, tapi tidak bermaksud cukup untuk menyelesaikannya. Kakak ipar, Xiao Hui benar-benar tidak bermaksud begitu. Apalagi, Zhao Zhao dan Xiao Hui kan saudara sepupu. Bagaimana mungkin Xiao Hui menyakiti Zhao Zhao? Benar, kan, Zhao Zhao? Itu tidak benar. Sebelumnya, Xiao Hui mencoba mendorongku jatuh, dan malah sendiri yang jatuh. Waktu itu juga tidak bermaksud, lalu selesai. Sekarang dia memasukkan obat pencahar. Apa ayah masih akan melindunginya seperti ini? Ayah brengsek, marahlah. Dengan begitu, ibu akhirnya bisa melihat sifat aslimu. Cukup! Bahkan jika Xiao Hui berbuat salah, dia masih memiliki darah keluarga Lin. Apakah kau harus terus menekan ini? Jadi di hatimu, garis keturunan keluarga Lin lebih penting daripada kepolosan anak-anakmu. Saat Zhao Zhao lahir, kau menggendongnya, dengan air mata, menyebutnya harta berhargamu. Sekarang bagaimana? Chen Miaoyi, apa yang kau lakukan? Di depan Komandan Pei, kau sudah cukup membuat keributan? Cukup, Lin Xiao, karena kau melindungi keponakanmu, dan membantu peracunan, serta meninggalkan keluargamu, promosimu ditolak secara sepihak, dan kau didenda setengah tahun gaji. Ya, Komandan. Selain itu, Akademi Keluarga Pei tidak ada tempat untuk orang jahat. Mulai sekarang, keduanya tidak perlu kemari lagi. Pergi. Terima kasih, Komandan Pei. Sama-sama. Bagaimana mungkin aku membiarkan anak perempuanku dizalimi? Aku ada urusan. Ibu sedang apa? Apakah dia mengejar ayah brengsek itu? Xiao Hui, kenapa kamu menjebak kakakmu? Karena aku benci dia. Dia merebut ayahku. Aku tidak suka Lin Zhao Zhao. Kalian berdua, kalian sadar tidak? Mengirim kalian ke kediaman komandan untuk melayani. Aku sudah berusaha keras, dan sekarang lihat. Tempat pendampingnya hilang. Aku juga ikut kena getahnya. Kak Xiao, tolong jangan salahkan anak-anak. Kalau menurutku, semuanya gara-gara Lin Zhao Zhao. Coba pikir, begitu Lin Zhao Zhao kembali, apa yang terjadi? Bukan karena mereka,
Aku rasa, dia membawa sial untukmu. Ibu benar, semua salah Lin Zhao Zhao. Kalau bukan karena dia merebut ayahku, aku tidak akan menjebaknya. Aku hanya terlalu takut ayahku direbut. Xiao Hui sayang, jangan marah. Ayah janji padamu, ayah tidak akan pernah meninggalkanmu. Ibu, kita mau dibawa kemana? Iya, Bu. Kita mau dibawa kemana? Lin Xiao. Kamu bawa anak-anak dan pulang. Oke. Lantas cepat-cepat kembali. Oke. Lin Xiao. Aku ada sesuatu yang mau kukatakan. Apa itu? Minta uang lagi? Aku sudah tidak punya uang lagi. Waktu itu, aku sudah memberimu semua uangku. Lagi pula, gajiku ditahan selama setengah tahun. Aku tidak punya uang untukmu sekarang. Ayah, menurutmu ibu dan aku sama adik hanya meminta uang? Lalu apa lagi? Selain minta uang, apa lagi yang kalian lakukan? Ayah, selama 5 tahun, ayah tidak pernah mengirim uang ke rumah. Ibu, aku, dan adik tidak pernah mengeluh. Bahkan saat ibu menjual darah, kami tidak pernah memintamu. Aku? Saat aku dan adikku sangat kelaparan, kami tidak tahan. Ibu harus keluar untuk memasak kulit pohon buat kami. Lin Xiao. Jujurlah pada dirimu sendiri. Berapa banyak utangmu pada kami bertiga? Sejak Zhao Zhao dan C kembali, pernahkah kau memperlakukan kami bertiga dengan baik? Kau selalu mendesak kami untuk pergi. Ayah tahu kami akan kelaparan. Kenapa mengusir kami? Sudah kukatakan. Rumahnya terlalu kecil. Benarkah rumahnya terlalu kecil? Miao Yi, aku nggak bisa menampungmu. Sudah berkali-kali kukatakan. Rumah ini terlalu kecil. Nggak ada tempat. Kalau kalian semua datang, maka Nian Ro hanya bisa membawa anak-anak. Tinggal di kamar samping. Jadi kamu lebih memilih keluarga kami bertiga menderita di desa? Ayah, berkali-kali. Aku merasa kakakku dan aku bukan anakmu. Lin Yu, Lin Hui adalah anakmu. Berkali-kali aku merasa ayah tidak mencintaiku. Zhao Zhao. Xiao Ce. Aku adalah ayahmu. Selamanya akan begitu. Kamu bohong, ayah. Kamu cuma nggak mau kami. Miao Yi, kamu tahu itu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah merawat keluarga Nian Ro bertiga. Dan kedua anak itu, mereka cuma kenal aku. Kalau aku mengirim mereka pergi, bagaimana mungkin seorang janda membesarkan 2 anak sendirian? Itu mudah. Ya nikahi saja dia. Maksudmu apa? Kami bercerai. Apa? Miao Yi? Kenapa kamu seperti Zhao Zhao? Sama-sama nggak masuk akal. Karena anak-anakku dan aku sudah sangat kecewa. Chen Miao Yi, tidakkah kamu tahu harus mengerti aku? Selama bertahun-tahun ini, aku harus merawat keluarga Nian Ro dan juga kamu. Kamu tahu betapa lelahnya aku? Ayah, kakakku dan aku. Yang membuatmu lelah. Zhao Zhao tidak salah. Xiao Ce tidak salah. Yang salah adalah ayah tidak mencintai kami. Kalau begitu, mari bercerai. Lalu kamu bisa terang-terangan dan jujur bersama Nian Ro dan hidup bahagia. Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Kami bercerai. Baik. Karena kamu mau bercerai, kuharap kamu nggak menyesal. Ibu akhirnya melihat sifat asli ayah yang brengsek. Aku harus tinggal dulu di rumah Panglima. Nanti, bawa ibu dan adik ke kehidupan yang lebih baik. Jeng. Nenek. Nenek, kenapa nenek di sini? Aku kangen sama kamu dan ayahmu, makanya aku datang. Kamu tidak senang melihatku? Masa sih? Zeng sangat merindukan nenek sampai tidak bisa makan. Oh, dasar anak nakal. Jangan ganggu ayahmu, itu yang terbaik. Sekarang mulutmu manis sekali. Kamu belum berbuat onar lagi? Masa sih? Aku sudah dibimbing oleh Zhao Zhao. Sangat penurut.
Bahkan ayah bilang aku sudah membaik. Halo, Ibu. Panggil saja Zhao Zhao. Aku Komandan Pei, di sini, untuk menjadi teman belajar Zeng. Wah, gadis yang cantik, kamu sangat menggemaskan. Tapi aku dengar, Zeng dulu mengusir 7 guru. Kamu benar-benar berhasil menangani anak nakal ini. Bisakah kamu ceritakan metode apa yang kamu pakai? Ibu, Zeng suka menembak. Setelah aku mengalahkannya, aku punya ide. Aku janji pada Zeng kalau dia belajar dengan baik, aku akan pakai ketapelku. Untuk ajari dia tembakan tepat sasaran, dan dia akan jadi penurut. Benarkah? Zhao Zhao hebat. Pertama kali pegang senapan, dia mengenai 5 sasaran, lebih baik dari ayahku. Itu luar biasa. Zhao Zhao tidak hanya cantik, tapi juga sangat berbakat. Sungguh langka. Xiao Ge. Xiao Ge, akhirnya kamu pulang. Xiao Hui dan Xiao Yu mau cari guru privat, nggak mau kalah. Nangis seharian di rumah. Soal guru privatnya, gimana hasil tanya-tanyamu? Jangan tanya. Sejak kejadian waktu itu, Xiao Hui dan Xiao Yu bikin ulah di rumah komandan. Setelah diusir, semua guru di kota ini udah nggak mau ngajar mereka lagi. Xiao Ge, itu cuma salah paham. Kamu kan komandan, Xiao Hui, dan Xiao Yu. Mereka tumbuh besar lihat kamu. Apa nggak bisa? Cari cara lain? Aku udah bolak-balik beberapa hari. Sekarang, guru-guru terbaik di kota ngajarnya di rumah komandan. Anak komandan Pei Zeng, udah nggak ada guru yang bagus. Ini salahnya Lin Zhao Zhao. Kalau dia nggak ikut campur, Xiao Hui dan Xiao Yuku pasti udah di rumah besar itu, diajarin guru terbaik. Enggak, aku nggak akan biarin Lin Zhao Zhao ngalahin anak-anakku. Xiao Ge, apa kamu nggak bisa? Tanya lagi ke komandan, biarkan Xiao Hui, Xiao Yu, jadi teman belajar. Tapi komandan Pei nggak pernah mau mundur. Kayaknya nggak akan berhasil. Xiao Ge, kakakmu meninggal muda. Kami, janda dan anak-anak ini, cuma bisa andalin kamu. Kamu harus cari jalan. Baiklah, Nianro. Aku dengar ibu komandan Pei sedang tinggal di kota sebentar. Dia baik hati. Dan komandan Pei, dia berbakti. Mungkin, dia bisa bujuk dia untuk ubah keputusannya. Atau antah. Kalau aku bisa deketin nenek tua itu, urusan guru anak-anak, mungkin aku bahkan bisa gusur Chen Miaoyi dan 2 anaknya. Lin Zhao Zhao, kita lihat seberapa sombongnya kamu. Ini. Coba semangka. Manis sekali. Enak. Zhao Zhao, makan nanti. Nyonya tua, jeruk ini bagus untuk paru-paru. Coba. Astaga. Zhao Zhao, kamu sangat perhatian. Manis sekali. Lihat Zhao Zhao. Sekarang lihat kamu. Nenek, kamu pergi hari ini. Kamu tidak tampak sedih aku pergi. Yang kamu lakukan hanya makan. Nyonya tua. Su Nianro. Halo, Nyonya tua. Apa yang kamu butuhkan dariku? Nyonya tua, saya Sunianro. Saya di bawah komandan, kakak ipar Lin. Sudah lama saya ingin mengunjungi Anda. Saya dengar Anda suka sulaman Suzu yang terkenal ini, layar bersulam, hadiah untuk membantu menghabiskan waktu. Oh, dan ini dari selatan. Sarang burung premium, ibu tua, tolong jangan tidak suka. Ini yang saya cari-cari, Pine Crane Longevity. Astaga, layar ini, harganya $500 perak. Banyak sekali uangnya. Ayah bajinganku bukan komandan, gaji berhenti selama 6 bulan. Su Nianro, wanita jahat itu, dari mana datangnya uang sebanyak ini? Apa dia mengambil uang yang bukan haknya? Ada yang tidak beres nih. Zhao Zhao, apa kamu mau nunggu ayah komandan setelah dia pulang ceritain soal ini? Ibu tua. Gelang giwaris keluarga ibu sudah dipoles. Bagus. Taruh saja di atas meja. Baik. Ibu Su. Hadiah-hadiah yang ibu bawa ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Sebaiknya ibu bawa kembali hadiah-hadiah ini. Sial. Kalau saya tidak bisa menyenangkan ibu tua, bagaimana caranya agar kedua anak saya bisa sekolah di tempat komandan? Tidak, saya harus cari cara. Zhao Zhao. Bukannya kamu suka makan kue kukus?
Aku akan cek dapur. Kalau sudah siap, Oke. Bersulang. Oh, ibu tua. Gelang giar yang tadi ada di atas meja sudah hilang. apa? Ini adalah pusaka keluarga saya yang diwariskan turun-temurun. Saya berencana memberikannya kepada calon menantu perempuan saya. Saya jelas-jelas melihatnya tadi. Ada di sini, terletak di atas meja. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Ibu tua, ibu tidak tahu, Lin Zhao Zhao ini. Dia sudah terbiasa hidup miskin. Melihat barang berharga seperti ini, mana mungkin dia tahan godaan? Gelang giar ini pasti dicuri oleh Lin Zhao Zhao. Kamu harus bicara dengan bukti. Zhao Zhao, dari pagi tadi, tidak menyentuh kotak perhiasan ini. Bukan aku, dasar wanita jahat. Jangan fitnah Zhao Zhao. Benar? Bos tidak mungkin mencuri. Kamu mencoba memfitnah bos. Ibu tua, Zhao Zhao benar-benar tidak mengambil gelang giokmu. Apa ibu percaya pada Zhao Zhao? Anak bodoh, tentu saja ibu percaya padamu. Zhao Zhao itu anak yang baik, bijaksana, dan patuh. Dia tidak mungkin mencuri. Tolong jangan membuat dugaan sembarangan. Tapi, ibu tua, selain kita berapa orang ini, siapa lagi yang ada di ruang tamu ini? Ibu tua, gelang giok ini adalah pusaka ibu, dan sangat berharga bagi ibu. Baru saja, aku melihat Lin Zhao Zhao duduk tepat di sebelah meja itu. Tas ranselnya menggembung, pasti dia menyembunyikan sesuatu. Gelang giok ini, mungkin dia yang mengambilnya. Zhao Zhao, ini. Ibu tua, jika gelang ini hilang, di mana ibu akan mencari penggantinya, kalau menurutku? Kenapa tidak menggeledah tas ransel Lin Zhao Zhao? Itu juga akan membersihkan namanya. Ibu tua, Zhao Zhao tidak bersalah. Hati nuraniku bersih. Zhao Zhao bersedia digeledah. Aduh, ibu tua, lihat ke sini. Bagaimana mungkin gelang giok ini ada di tas ransel Zhao Zhao? Nenek, tolong lihat. Gelang giok pusaka saya. Itu ada di tas Zhao Zhao. Bagaimana bisa begini? Nenek tidak tahu, Lin Zhao Zhao dan ibunya tinggal di desa. Mereka sudah terbiasa hidup miskin. Kalau lihat barang bagus, ya pasti ingin mencuri. Zhao Zhao tidak mencuri. Kamu berbohong. Nenek, Zhao Zhao tidak mencuri gelang nenek. Zhao Zhao bukan pencuri. Benar, Zhao Zhao tidak mungkin jadi pencuri. Nenek, jangan percaya dia, Sun Yanro yang jahat itu. Zhao Zhao? Aduh, kenapa menangis? Apa yang terjadi? Ibu, Zhao Zhao tidak mencuri. Kakak ipar, kamu datang. Zhao Zhao dalam masalah besar. Dia mencuri gelang giok pusaka nenek. Saya tahu mungkin dia tidak bermaksud begitu. Tapi meski kita miskin, jangan ajari anak mencuri. Bagaimana mungkin? Nenek, Zhao Zhao, anak ini, permen orang saja tidak pernah ambil, masa ia mau mencuri? Kenapa tidak mungkin? Nenek, saya adalah bibi Zhao Zhao. Saya malu mengatakannya. Tapi saya tidak tega berbohong kepada nenek. Lin Zhao Zhao, waktu di kampung, mencuri anting perak saya. Ini membuktikan sejak kecil, dia sudah suka mencuri. Zhao Zhao tidak mencuri. Anting perak ibu. Jangan fitnah Zhao Zhao. Ya, ibu lebih tua dari Zhao Zhao. Bagaimana bisa ibu memfitnah seorang anak? Saya tidak berbohong. Gelang giok ini adalah buktinya. Ibu, Komandan Pei itu di dunia militer, sangat dihormati. Kalau ini tersebar, bahwa di kediaman ini ada pencuri, itu akan merusak nama Komandan Pei. Zhao Zhao. Gelang giok ini ditemukan di tasmu. Semua orang melihatnya. Saya harus percaya, kediaman ini tidak boleh menampung pencuri. Apakah ibu mengusir saya? Ibu, tolong jangan usir kami. Kampung halaman saya sedang kelaparan. Kulit kayu pun sudah habis kami makan. Saya tidak ingin mereka mati kelaparan.
Saya bukan orang seperti itu. Saya tidak ingin dia pergi. Ibu, Lin Zhao ini sekarang adalah teman Tuan Muda Pei. Dia mendengarkan Lin Zhao. Bagaimana kalau Pei Zeng tersesat? Lalu bagaimana? Kamu benar, kediaman ini tidak boleh menampung pencuri. Seseorang. Apakah Zhao benar-benar akan diusir? Ayo kita lihat siapa yang berani mengusir Zhao Zhao. Komandan. Ayah, akhirnya ayah pulang. Komandan Pei, bagaimana ayah bisa kembali? Zhao Zhao sekarang adalah anak angkat saya. Dia adalah nona muda di rumah ini. Dia hampir saja diusir, bukankah seharusnya saya kembali? Zhao, katakan pada ayah, apa yang terjadi? Seseorang memasukkan gelang Gio ke dalam tas sekolah saya. Bibi terus menghasut Nyonya Tua untuk mengusir Zhao dan ibu. Komandan, silakan lihat sendiri. Gelang giok ini ditemukan di dalam tas sekolah Lin Zhao. Nyonya Tua menyaksikannya sendiri. Buktinya sudah jelas. Lin Zhao tidak bisa menyangkalnya. Zhao, jangan gugup, ayah akan membelamu. Pikirkan baik-baik. Gelang giok ini, bagaimana bisa muncul di tas sekolahmu? Saya tidak pernah menyentuh gelang giok ini. Pasti ada orang yang ingin menjebak saya. Saya dengar ahli asing berkata, ada teknologi yang menggunakan sidik jari untuk mengidentifikasi siapa yang menyentuh gelangnya. Kalau kita periksa saja, kita bisa tahu siapa yang menjebak saya. Ayah, aku dengar polisi bisa cek sidik jari. Dengan membandingkan sidik jari di gelang itu, mereka akan tahu siapa yang menyentuhnya. Lalu, mereka bisa menemukan siapa yang menjebak Zhao. Zhao benar. Polisi memang punya metode itu. Zhao pintar sekali. Dia cuma anak kecil, ngomong sembarangan. Komandan Pei, Lin Zhao ini ngomongnya sembarangan. Tolong jangan percaya kebohongannya. Putriku, aku percaya dia tidak ngomong sembarangan. Beberapa orang sebaiknya berdoa, belum berbuat salah. Nyonya, Yuanzu. Jangan cemas. Nianru bermaksud baik. Ibu, Zhao adalah putri angkatku. Aku percaya karakternya. Dan aku percaya dia tidak melakukan ini. Kalau begitu biarkan petugas forensik bawa peralatan sidik jari terbaru dan periksa sampai tuntas. Zhao, ayah percaya padamu, kalau ada yang berani menjebakmu, ayah akan buat mereka bayar 10 kali lipat. Om, gimana? Bisa ketahuan nggak? Sudah ketemu. Sidik jari siapa yang ada di situ? Lapor, Komandan, cuma nenek Lu, dan Nona Sunianro. benar-benar bisa ketahuan. Aku tahu bos bukan orang seperti itu. Hore, Bos Zhao nggak perlu pergi. Ayah, cepat hukum wanita jahat yang menjebak bos ini. Lin Zhao, kamu cuma orang kampungan, masa bisa tinggal di sini, dan dapat perhatian keluarga? Ini semua salah kamu mencuri apa yang jadi hak anak-anakku. Lin Zhao, kamu pikir sudah nempel sama keluarga Pei, dan jadi Phoenix, biar ku kasih tahu. Mereka cuma kasihan sama kamu. Kasihan kamu anak haram. Aku bukan anak haram. Sekarang, aku punya ayah komandan. Su Nianro. Aku sudah cukup sabar denganmu. Kenapa kamu masih memperlakukan anakku seperti ini? Kamu keterlaluan. Kamu terus bilang, untuk anak-anakmu sendiri, tapi malah ajarin mereka mencuri ayah, dan menyakiti Zhao-ku? Keluar sekarang juga. Kamu berani mukul aku. Chen Miaoyi, pikir kamu mulia banget? Dulu, Lin Xiao memilih aku, meninggalkan kamu. Kamu nggak dengar? Bawa Su Nianro keluar. Siap, Pak? Lepasin aku. Zhao, aku minta maaf.
Aku jadi pelupa sekali. Aku percaya pada orang yang salah dan menyalahkanmu. Nenek, aku tidak menyalahkanmu. Tapi mulai sekarang, tolong jangan suruh kami pergi lagi. Nenek tidak akan pernah menyuruhmu pergi. Anak baik, sudah larut. Nenek harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Baik, hati-hati di jalan, Nenek. Baik. Nenek, aku akan merindukanmu. Aku juga akan merindukanmu. Selamat tinggal, Nenek. Selamat tinggal. Zhao Zhao, ingat ini, kamu adalah putriku, aku adalah Pei Yuanzhou, kapanpun kamu menghadapi masalah, selalu beritahu ayahmu. Ayahmu akan melindungimu. Aku mengerti. Zhao Zhao, mulai sekarang, akan memiliki ayahnya yang melindunginya. Yuanzhou, terima kasih banyak untuk hari ini. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu, bagaimana kalau aku sekarang memasak makanan lezat untukmu sebagai ucapan terima kasih yang layak. Ayah Komandan, masakan ibuku enak. Miao Yi? Kalau begitu, aku akan merepotkanmu dengan segalanya. Ama, Kak Xiao, Nianro, ada apa? Wajahmu kenapa? Apa ada yang mengganggumu? Akan kuhabisi dia. ini semua berkat putri kesayanganmu, Lin Zhao Zhao. Aku dengan baik hati mengunjungi dan memberi hadiah kepada Nyonya Tua, tapi siapa sangka aku malah dijadikan sasaran kejahatannya. Dia bahkan menyuruh orang dari kediaman komandan untuk mengusirku. Beraninya dia. Lin Zhao Zhao ini sungguh keterlaluan. Dia berani mengganggu orang yang lebih tua. Kak Xiao, kamu harus membelaku. Nianro, jangan khawatir. Aku akan pergi memberi pelajaran pada Lin Zhao Zhao. Miao Yi, kamu sudah bekerja keras, silakan duduk. 3 si kecil pecinta makanan hampir tiba. baiklah, silakan makan, semuanya. Lin Zhao Zhao, keluar sini. Kenapa ayah brengsek itu datang lagi? Ayah yang menyebalkan itu datang lagi? Sepertinya aku tidak bisa makan dengan tenang. Zhao Zhao, Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan sejahat kamu? Kamu benar-benar orang kampungan. Aku sangat kecewa padamu. Bagaimana kamu bisa dididik seperti ini? Ibu sudah bercerai denganmu. Hak apa yang kamu punya untuk membicarakan ibuku seperti itu? Berdasarkan cara dia mengajarimu, tidak menghormati bibinya. Bibimu ingin mendapatkan Xiao Yu dan Xiao Hui kesempatan menjadi pendamping baca. Bagaimana kamu bisa menyuruh orang mengusirnya dari kediaman komandan? Kenapa kamu begitu percaya pada bibimu? Kamu selalu begitu, dan masih tetap begitu, menuduh tanpa bertanya alasannya. Zhao Zhao dan ibu. Kamu benar-benar bodoh. Tidak heran kamu mudah sekali dibodohi oleh bibi. Beraninya kamu memarahi ayahmu sendiri seperti ini. Aku harus memberimu pelajaran. Lin Xiao. Zhao Zhao sekarang adalah anak angkatku. Coba sentuh dia kalau berani. Kamu belum tahu, kan? Bibi, untuk menyenangkan nenek tua, menyembunyikan dan mengambil sulaman Suzo senilai $500 perak. Aku hanya memberinya $300 perak. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Gajimu ditangguhkan selama setengah tahun? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Dia pasti mengambil uang yang tidak seharusnya. Kamu ngomong sembarangan. Apa buktimu? Bukti. Ini buktinya. Ini buktinya. Selama ini, aku sudah menyelidiki penggelapan dana militer. Lin Xiao, catatan rekening di atas, serta cap dan tanda tangan ini, apa kamu mengenalinya? Ini fitnah. Aku tidak tahu apa-apa soal dana militer. Jangan cari-cari alasan. Ayahmu, sang komandan, menghentikan gajimu selama setengah tahun. Sementara lesbiano Lin Yu dan Lin Hui tidak pernah berhenti. Aku sudah memperingatkan ayah komandan. Semua ini, dicap dengan cap milikmu. Lin Xiao, kamu menyalahgunakan kekuasaan militer, menggelapkan perbekalan dan dana, buktinya sudah lengkap. Angkatan Darat sudah mengeluarkan perintah, kamu ditangguhkan. Apa? Aku? Hal ini ternyata ketahuan. Mungkinkah aku harus benar-benar merusak masa depanku?
Kamu sekarang bukan lagi orangku, keluar. Sunian Row, aku bahkan belum menanyaimu tentang menghasutku untuk korupsi. Kamu mau bawa anak-anak kemana? Bukan urusanmu. Lagi pula, ketahuan korupsi itu karena kamu bodoh. Kalau kamu tidak serakah, bagaimana mungkin mereka menangkapmu? Baiklah. Kamu bahkan tidak bisa dapat pekerjaan yang baik, tidak bisa menghidupi aku dan anak-anak. Mengapa aku harus ikut kelaparan bersamamu? Sunian Row, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Bukankah dulu kamu bilang orang yang peduli padaku? Lepaskan? Betul. Mana mungkin aku mencintai pria yang tak berguna sepertimu? Kalau bukan karena uangmu, aku takkan pernah repot-repot denganmu. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Aku melakukan segalanya untukmu. Kau hanya mengincar uangku. Benar. Siapa sangka kau jadi begitu tak berguna? Untungnya aku sudah mendekati penasihat Zhang untuk memberikan anak-anak kita kehidupan yang lebih baik. Jangan coba-coba ikut campur, kalau tidak, kau akan menyesal. Pergi. Tak pernah kubayangkan. Sunian Row adalah wanita seperti ini. Seharusnya aku tak menyakiti Miao Yi dan putrinya demi dia. Jika tidak, aku takkan berada dalam kekacauan ini. Tunggu. Miao Yi paling peduli pada Zhao Zhao. Aku akan mencari mereka sekarang. Zhao Zhao. Ini ayahmu. Buka pintunya, sayang. Ada apa dengan ayah yang tak bertanggung jawab ini? Hei Zeng, tunggu di sini. Aku akan lihat apa yang terjadi. Ya, Bos Zhao Zhao. Kalau ada masalah, aku akan segera melindungimu. Nah, Zhao Zhao. Aku tahu aku salah. Aku telah kehilangan segalanya. Kau adalah satu-satunya harapanku. Zhao Zhao, ayah tahu ayah salah. Sekarang ayah tidak punya apa-apa lagi. Hanya kamu yang bisa bantu ayah. Zhao Zhao. kamu selalu memperlakukan kami dengan buruk. Zhao Zhao tidak akan membantumu. Zhao Zhao, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Ayah adalah ayah kandungmu. Darah lebih kental daripada air. Ayah seharusnya tidak, demi Sunian Row, meninggalkan kamu dan ibumu. Ibu sudah berbuat banyak untukmu, tapi kamu tidak pernah puas. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Zhao Zhao, ibu masih punya perasaan untuk ayah. Bisakah kamu membujuknya? Biarkan ibu menerima ayah lagi. Dengan begitu, kita akan punya keluarga yang utuh. Tidak mungkin. Sekarang aku punya ayah komandan. Dan ibuku tidak bisa bersamamu lagi. Baiklah, apa? Sudah bergantung pada Pei Yuanzhou. Sekarang kamu tidak mau ayah lagi, ya? Sangat materialistis dan serakah. Apakah ibumu sudah bersama Pei Yuanzhou sejak lama? Katakan, apakah kalian sudah bersama sejak lama? Ayah komandan, Berani-beraninya kamu ganggu Zhao Zhao lagi? Kau cari mati. Karena kamu begitu tidak tahu terima kasih, Kembalilah ke garis depan. pergi ke medan perang, bawa dia pergi. Zhao Zhao, kamu baik-baik saja? jauh-jauh baik-baik saja. Oh, ayah komandan, kenapa kamu sudah kembali? Syukurlah kamu baik-baik saja. Besok adalah ulang tahun putra gubernur. Ayah ingin mengajak kalian berdua ke pesta. Baik, Wah, pestanya ramai sekali ya. Tuan muda, ini untukmu, minuman. Bos, ini. Kau wanita jahat, kenapa kau di sini juga? Bukannya kau menangis waktu itu bilang ayahmu hilang? Sekarang sudah dapat sandaran? Baru? Tapi, perut taman ini, kok bisa gede banget? Jangan-jangan tempat ini penuh dengan uang tentara yang sudah berjamur? Kau. Kak Zhang, lihat. Beraninya seorang anak bicara pada kita seperti ini. Hei, anak ini
Ini anak siapa? Tidak bisakah bicara dengan sopan? Ini bos saya. Dia akan bilang apa saja yang dia mau. Urusanmu apa? Oh, ternyata anak Komandan Pei. Maaf, wanita jahat ini sering menindas bos saya. Apa? Kau melindunginya? Apa? Hah? Menyinggung anak Komandan Pei? Aku akan menjauh. Lin Zhao Zhao, ini salahmu. Sampai-sampai aku jadi begini, bukannya kau mengandalkan. Gelarmu sebagai anak angkat sang pengawas? Untuk menghinaku. Ayo pergi. Kita cari ibu. Xiaolan. Xiaolan. Bagaimana kamu bisa keracunan, Xiaolan? Penjaga, cepat, penjaga, obati keracunan, Xiaolan. Yang mulia, saya belum pernah melihat racun ini sebelumnya. Belum ada penawarnya. Apa? Apakah kamu bilang saya harus menyaksikan Xiaolan mati di depan mata saya? Anakku, bangun, nak. Bangun. Berani sekali mereka. Seseorang benar-benar meracuni anakku. Jika pelakunya tidak tertangkap hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Saya akan membuat peracun itu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Lin Zhao Zhao Sekarang, kalian bertiga sudah tamat. Yang mulia, saya melihat Lin Zhao Zhao meracuninya. Saya tidak, bukan saya. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Zhao Zhao meracuni siapapun? Kamu bilang Zhao Zhao meracuni mereka? Apakah kamu punya bukti? Saya melihat Lin Zhao Zhao dengan sebotol racun. Jika saya tidak salah, racun ini masih ada padanya. Jika Yang Mulia tidak percaya pada saya, mengapa tidak geledah dia? Gubernur, kalau Anda tidak percaya padaku, coba periksa dia. Zhao Zhao tidak bawa apa-apa. Cuma permen, dan Apa ini? itu racunnya. Lin Zhao Zhao, kenapa tidak kamu keluarkan? Perlu bantuanku? Semuanya, lihat. Lin Zhao Zhao yang meracuninya. Ini buktinya. Lin Zhao Zhao? Beraninya kau. Tidak, bukan aku. Aku tidak tahu siapa pelakunya. Seseorang menaruhnya di sana. Aku bersumpah demi nyawaku, mustahil Zhao Zhao yang melakukannya. Gubernur Huo? Zhao Zhao, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Mohon beri saya waktu. Saya akan menyelidikinya. Buktinya ada di sini. Mau membela apa lagi? Pengawal, bunuh Lin Zhao Zhao. Ganti nyawa anakku. Tidak, Gubernur, tolong ampuni nyawa Zhao Zhao. Gubernur Huo, Zhao Zhao tidak meracuni siapapun. Botol racunnya ditemukan pada Lin Zhao Zhao. Kau bilang bukan dia? Kau juga ingin mati? Zhao Zhao tidak meracuni. Jangan sakiti ayah komandan. Tuan Gubernur, Zhao Zhao adalah putri saya. Kalau mau bunuh, bunuh saja saya. Ini bukan salah Yuan Zhou. Tolong ampuni Yuan Zhou. Dan ampuni Zhao Zhao juga. Aku akan mengampuni mereka. Tapi siapa yang akan mengampuni anakku? Anakku masih sangat muda. Saat putrimu meracuni, apakah kau tidak berpikir untuk menyayangkan nyawa anakku? Karena kalian berdua bersedia untuk bertanggung jawab atas Lin Zhao Zhao, maka kalian berdua turunlah untuk dikubur bersama anakku. Tidak. Zhao Zhao bisa menyelamatkan anakmu. Apa? Bahkan Tabi pun tidak bisa menolong. Kau cuma seorang gadis, bagaimana mungkin kau bisa menyelamatkan anakku? Zhao Zhao benar-benar bisa. Jangan sakiti ayah komandan dan ibu. Beri Zhao Zhao sedikit waktu saja. Jenderal, napas tuan muda sangat lemah. Dia hampir tiada. Cepat, cari cara, saya juga tidak bisa menolong. Jenderal, ini masalah hidup dan mati. Biarkan Zhao Zhao mencoba. Kalau tidak berhasil, Zhao Zhao bersedia untuk menebus dengan kematian saya. Gubernur, nyawa sedang dipertaruhkan sekarang. Biarkan Zhao Zhao mencoba. Kalau tidak berhasil, Zhao Zhao bersedia menebusnya dengan nyawaku. Gubernur, tuan muda,
Sudah kehabisan waktu? Baiklah, kalau begitu, cobalah. Jika gagal, kalian semua mati. Zhao Zhao. Kami percaya padamu. Aku ingat. Waktu aku makan sesuatu yang salah, ibu memberikanku air sabun. Xiaolan, tunggu aku. Ibu memberikannya ke Xiaolan. Kenapa aku tidak kepikiran ini? Cara terbaik mengobati keracunan adalah mengeluarkan racunnya. Tuan Gubernur. Tuan muda ini melemah dengan cepat. Mereka melakukan ini tidak menghormati tuan muda. Tidak benar. Dulu, ibu mengobatiku seperti ini. Sun Yanrou benar. Kau membunuh anakku, dan sekarang kau menodai jasadnya. Penjaga, bawa mereka keluar. Gubernur Huo, dengan wewenangku sebagai komandan, aku percaya pada Zhao Zhao. Lagi pula, tidak ada pilihan lain yang lebih baik sekarang. Baiklah, kalau begitu, silakan coba. Xiaolan, sayang. Xiaolan. Bagaimana perasaanmu? Ayah, aku baik-baik saja. Ya, Zhao Zhao, kamu yang menyelamatkanku? Zhao Zhao yang menyelamatkanmu. Aku hancur. Lin Zhao Zhao, ini, bajingan kecil ini yang menyelamatkannya. Xiaolan, apa kamu tahu, Zero siapa yang meracunimu? Tuan muda, ini minuman yang kubuat. Cobalah. Ya, bibinya Zhao Zhao. Dia sebelumnya memberikanku minuman. Sun Yanrou. Penjaga. Tangkap dia. Aku hancur. Benar-benar tamat. Jadi ternyata Sun Yanrou. Kamu meracuni anakku. Berkat kecerdasan Zhao Zhao, dia menyelamatkan anakku. Kalau tidak, aku sudah menuduhnya. Bawa wanita gila ini ke penjara. Ya? Lepaskan aku, Lin Zhao Zhao, tunggu saja. Semuanya, kalian pasti terkejut hari ini. Sekarang pelakunya sudah ditemukan, kalian boleh pulang. Zhao Zhao, apa yang terjadi hari ini? Dead semua berkat kamu. Setelah Paman Huo selesai dengan wanita gila itu, aku akan berterima kasih padamu dengan layak. Baik, Paman Huo. Kalau begitu kami pergi dulu. Pestanya cukup tegang. Berkat Zhao Zhao. Tetap tenang di bawah tekanan. Menyelamatkan putra gubernur, Zhao Zhao luar biasa. Ini juga berkat. Ayah komandan selalu melindungiku. Benar. Kamu bekerja sangat keras hari ini. Ini berkat kamu. Zhao Zhao adalah anak baptisku. Selain itu, ini bukan salahmu, Sun Yanrou terlalu jahat. Oh, benar, memegangnya pasti melelahkan. Tidak apa-apa. Ayah komandan suka ibu. Jika ibu dan ayah komandan bersama, mereka akan sangat bahagia. Zhao Zhao, ingin ibu bahagia. Ayah komandan, aku akan pergi dengan Pei Zeng. Xiao Che sudah pergi bermain. Baik. Hati-hati. Zhao Zhao tetap yang terbaik. Tentu saja, dia adalah kakak perempuanku. Maaf, Komandan Pei. Aku tidak memperhatikan. Tidak apa-apa. Anak-anak itu berlari terlalu cepat. Kakimu baik-baik saja? Perlu dokter? Tidak, terima kasih. Aku penasaran. Bagaimana kabar ibu dan ayah? Masih menghindari ayah? Pikiran orang dewasa memang aneh. Mereka jelas saling suka.
Kenapa tidak bersama saja? Kakak, apa ibu juga sangat suka ayah? Ibu suka ayah. Mungkin dia khawatir dengan kita, makanya dia tidak bersamanya. Lupakan saja mereka. Lihat, layang-layang. Ayo kita terbangkan layang-layang. Kok ada layang-layang di sini? Aneh sekali. Pei Zeng, jangan ke sana. Ayah bilang jangan pergi terlalu jauh. Sun Yanro, bukannya dia dikurung? Dasar anak kecil. Karena kamu aku masuk penjara. Kali ini aku tidak akan gagal. Akan kujadikan hidupmu neraka. Kamu wanita jahat. Lepaskan kakakku. Akan kugigit sampai mati. Aduh. Dasar anak bandel. Kamu sama menyebalkannya dengan kakakmu. Kamu sangat sayang kakakmu ya. Matilah bersama kakakmu. Nona Chen. Silakan. Terima kasih, Pak Wang. Nona Chen. Komandan Pei sedang membahas urusan di markas. Ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan padamu. Pak Wang, silakan bicara. Perasaan Komandan Pei padamu, pasti kau tahu. Sebagai orang luar, tidak pantas bagiku untuk banyak bicara. Tapi aku ingin kau tahu betapa berartinya dirimu bagi Komandan Pei. Kau sangat penting, lebih penting dari dirinya sendiri. Terima kasih atas peringatannya, Pak Wang. Tapi saat ini, aku hanya ingin membesarkan anak-anak dengan baik. Nona Chen, ikatan yang begitu berharga. Dan pernahkah kau tanya apa pendapat anak-anak tentang Komandan Pei? Kurasa Zhao Zhao dan Lin Che sama-sama menyukai Komandan Pei. Nona Chen, aduh, tidak, Tuan Muda dan Nona Zhao Zhao hilang. Apa? Hilang? Komandan Pei, Berhenti. Apa yang terjadi? anak-anaknya hilang. Aku sudah mencari di seluruh markas. Harus bagaimana, Komandan Pei? Jangan panik dulu. Aku akan segera mengirim orang untuk mencari. Segera, bawa anak buahmu, geledah seluruh kota, berikan imbalan besar untuk informasi apapun. Siap, Komandan. Zhao Zhao, Zhao Zhao, Xiao Che, Pei Zeng, kalian di mana? Zhao Zhao, Xiao Che, kalian di mana? Zhao Zhao, Tuan Muda. Tuan Muda Pei, Nona Zhao Zhao, kalian di mana? Sapu tangan ini. Sapu tangan ini milik Sun Yanro. Ini bahaya. Ada bubuk tidur di atasnya. Komandan. Penjara bilang Sun Yanro kabur. Pasti Sun Yanro yang membawa anak-anak. Jika ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak, aku akan bawa dia mati bersamaku. Sampaikan perintah, tutup semua gerbang kota. Geledah di mana-mana untuk mencari Sun Yanro. Busu, Anda luar biasa, 3 anak nakal ini. Akan dijual dengan harga tinggi. Tepat sekali. Setelah kita selesai, kita akan minum dan bagi hasil. Minum muli, minum muli, minum muli. Akan kana. Pastikan kalian berdua jaga anak-anak nakal ini tetap aman. Jaga mereka ketat. Setelah transaksi, semua uang untuk kalian. Aku tidak akan ambil sepeser pun. Jual mereka jauh ke pedalaman gunung, di mana mereka tidak akan pernah kembali. Jangan khawatir, Busu. Tapi, salah satu anak ini adalah anak Komandan Pei. Apakah Anda yakin tentang menjual ahli waris komandan? Apa urusannya komandan? Anak buahku sudah siap. Bahkan jika Pei Yuanzhou datang, mereka tidak akan selamat. Setuju. Kejam. Kak, aku takut. Che, jangan panik. Pei Zeng dan aku di sini. Percayalah padaku, ayahku yang kuat akan segera menemukan kita. Mendekatlah. Kita harus melarikan diri. Ketika aku memberi isyarat, kita semua akan pura-pura menangis. Lalu kalian berdua katakan kalian perlu ke kamar mandi. Ketika mereka membawa kita akan menyergap mereka. Lalu larilah. Aku ingin pulang. Diam. Cukup berisik, anak berikutnya yang bicara akan dipukul. Kami perlu buang air kecil? Tidak bisa menahan. Tahan atau kalian akan basah. Tapi, aku harus buang air besar. Aku tidak ingin kotor. Menjijikan. Bawa mereka keluar sekarang. Bawa mereka kembali setelahnya. Anak-anak kotor. Ayo. Cepat, sudah siap? Atau kujadikan kalian santapan serigala. Kalian anak-anak nakal. Anak-anak yang tak berguna dan merepotkan. Sudah siap? Wanita jahat, kamu pernah mengganggu ibu kami. Hari ini, kamu akan makan debu. Kita selesai.
Kalian anak-anak nakal, jangan lari, tunggu sampai kutangkap kalian, kukuliti kalian hidup-hidup. 2 sampah. Mengawasi anak-anak saja tidak bisa. Kejar mereka sekarang. Zhao Zhao, Bagaimana jika terjadi sesuatu? kalau soal nyawa anak-anak, mereka tidak akan repot-repot menculik anak-anak. Dan berita mengatakan Sun Yanro masuk ke desa ini. Komandan, Nona Chen, ditemukan rumah rusak di depan. Ayo pergi. Ini tusuk rambut Zhao Zhao. Mereka pasti baru saja di sini. Kalian semua, bubar dan carilah di sekitar sini. Cepat. Ya. Tanpa aku di samping mereka, anak-anak pasti ketakutan. Jangan khawatir, Miaoyi. Anak-anak akan baik-baik saja. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Chen Miaoyi. Kita bertemu lagi. Sun Yanro, jangan libatkan anak-anak. Kenapa kau menculik anakku? Terus kenapa? Aku akan mengambil anak-anakmu dan menjual mereka, mencabut mereka darimu selagi hidup. Kau takkan pernah melihat mereka lagi. Hidupmu akan penuh penderitaan. Sun Yanro. Kalau kau tidak memberitahuku, kami masih bisa menemukan anak itu. Silakan cari. Tapi, Komandan Pei, aku penasaran apakah kau bisa keluar hidup-hidup. Serang. Awas. Yuan Zhu, kenapa kau begitu bodoh? Kau memakai tubuhmu untuk menahan peluru. Bagaimana kalau kau terluka? Aku tidak bodoh. Bagaimana kalau kau terluka? Aku akan sangat menyesal. Pentingnya dirimu, bagi Komandan Pei sangatlah penting. Lebih penting dari dirinya sendiri. Miaoyi. Menemukan anak itu yang paling penting sekarang. Baik. Bocah nakal, nanti kalau aku tangkap kamu, kupastikan kau hidup-hidup dikuliti. Ayo tangkap aku, kalau berani. Bocah nakal, tunggu saja sampai aku tangkap kamu. Kau akan hidup-hidup dikuliti. Kalian berdua penjahat besar. Mau bertaruh? Akan kuhajar kalian sampai babak belur. Aku tidak pernah meleset. Kakak hebat. Bocah itu benar-benar beruntung. Hari ini aku akan membunuhmu. Kau wanita jahat? Kau juga akan kubuat babak belur? Hajar wanita jahat itu sampai babak belur. Pergi sana, kau wanita jahat. Pukul dia, Zhao Zhao, Xiao Chen. Yao Zhang. Zhao Zhao, Xiao Che. Ibu, ayah komandan. Ayah komandan. Tante Chen. Chen Miaoyi, kenapa kau meninggalkan desa? Kalian semua pantas mati. Kau dan anak-anakmu. Harusnya mati di desa. Bawa mereka pergi. Ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Zhao Zhao, Xiao Che, Xiao Zheng, Komandan Pei menyelamatkan kalian, tangannya terluka. Ayah komandan, aku akan tiup, nanti tidak sakit. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Ayah, aku juga akan tiup. Zhao Zhao, sebentar lagi kita akan menginterogasi tahanan. Kamu benar-benar tidak takut? Kalau kamu takut, ibu akan bawa kamu pulang. Ibu, Zhao Zhao tidak takut. Zhao Zhao juga mau lihat orang jahatnya. Dihukum. Zhao Zhao. Kamu sangat berani. Lin Zhao Zhao. Chen Miaoyi, kamu ke sini untuk menertawakanku? Kuberitahu, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau saja kamu tidak mendekati komandan, mana mungkin aku kalah darimu? Bicara. Kamu lihat aku sekarang, dalam keadaan seperti ini. Apakah di dalam hatimu? Sangat senang? Kuberitahu, aku tidak lebih buruk darimu. Kuberitahu, aku tidak lebih buruk darimu. Aku hanya tidak menempel pada komandan. Kamu salah. Kamu hanya mendapat balasan kejahatan. Tidak hanya mencuri kakak dan ayahku. Suami ibu, kamu bahkan mencoba membunuh kami, dan ibu tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu. Sun Yanrao.
Kamu bisa sampai seperti sekarang ini, semua adalah kesalahanmu sendiri. Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu. Aku hanya mengandalkan kedua tanganku sendiri untuk membesarkan anak-anakku sendiri. Sementara kamu terus berkomplot dan merencanakan, hanya ingin menempel pada orang lain, tidak pernah berpikir untuk mandiri. Benar, kamu tidak mau berusaha, hanya ingin mendapat tanpa bekerja. Orang sepertimu sudah kalah dari awal. Zhao Zhao benar sekali. Orang tidak bisa mendapat tanpa bekerja. Zhao Zhao, bagaimana kamu ingin dia dihukum? Komandan, ayahmu, akan putuskan untukmu? Komandan Ayah, aku ikut saja keputusanmu. Hukum pasti akan membuat orang jahat menerima hukuman. Sun Yanrou, pertama, kamu menggelapkan dana militer, mengisi kantong sendiri. Lalu kamu menyewa pembunuh, merencanakan pembunuhan terhadap komandan, bahkan warga sipil yang tidak bersalah, menderita kerugian besar. Kamu akan dieksekusi segera. Bawa Zhao Zhao keluar dulu. Sisanya akan kuhandle. Maku iga, muru, maku. Mulai sekarang, ibu tidak akan disakiti oleh wanita jahat. Lagi, Aku hanya penasaran kapan ibu dan komandan ayah akan bersatu. Kebahagiaan ibu masih bergantung pada Zhao Zhao. Ayah, Tante Chen jadi ibu, langkah pertama, ayah, mau dengar? Kalian nakal-nakal. Rencana apa ini? Ayah komandan, kami semua di sini membantu ayah. Kalau begitu, Zhao Zhaoku, ceritakan. Ibu lebih suka kelembutan daripada kekerasan, jadi langkah pertama adalah bicara dengan lembut. Targetmu harus jelas. Seperti saat Zhao Zhao berbuat salah, kalau aku berlaku manja dan kasihan, ibu pasti selalu memaafkan. Kamu memang anakku yang baik. Ada lagi? Langkah kedua, adalah memancarkan pesonamu. Ayah, ayah tampan, tante pasti suka. Dan, tidak ada yang tidak suka orang yang bertubuh bagus. Lalu, ayah komandan, ibu suka mendengar kata-kata yang manis. Jadi, pandai berkata-katalah. kalian lagi ngapain? Ayah komandan, ingat rahasia yang kami beritahu. Ibu, ayah komandan, kami bertiga mau keluar main. Jangan lupa bawa 2 pengawal. Oke, Hati-hati, Aduh, kenapa? Apa karena memeluk Zhao Zhao lukamu jadi kambuh? Miao Yi, tanganku, agak tidak nyaman, bisa bantu oleskan obatnya? Baiklah. Tahan ya. Miao Yi. Aku ingin bersamamu dan membesarkan anak-anak. Aku hanya ingin bersamamu dan membesarkan anak-anak. Aku ingin bersamamu dan merawat ketiga anak ini. Aku cuma ingin bersamamu, boleh? Ibu katakan iya untuk ayah. Tante Chen katakan iya untuk ayah. Ibu boleh bilang iya. Aku dan adikku sangat suka sama ayah komandan. Ibu, lebih dari apapun aku dan kakakku berharap ibu bisa hidup bahagia. Ada yang melindungi ibu. Zhao Zhao sudah besar, aku juga akan melindungi ibu. Zhao Zhao. Xiao Ce kalian mau Komandan Pei menjadi ayah kalian? Mau. Ibu setuju. Hebat. Hore, Oke. Asyik. ibu dan ayah akhirnya menikah. Komandan Pei dan Nona Chen ini benar-benar butuh waktu lama. Kekasih sejati akhirnya bersatu. Tentu saja. Nona Chen akhirnya bebas dari si brengsek itu kudengar. Mantan suaminya yang brengsek itu, setelah kakinya putus di medan perang dikirim kembali. Dan jadi pengemis. Memuaskan sekali. Selamat. Jenderal Pei dan Nona Chen selamat menikah. Semuanya dapat permen pernikahan Zhao Zhao yang traktir.
Selamat. Selamat. Bro, hari ini Komandan Pei dan Nona Chen hari yang membahagiakan. Masuk dan ucapkan doa yang baik, mungkin bisa dapat makan juga. Aku mau masuk cari permen. Nah. Selamat tinggal, ayah brengsek. Mulai sekarang, aku Pei Zhao Zhao. Selamat menikah, ibu dan ayah.